aku nggak mau ya murtad juga. Udah bilang kayak, sampai aku bilang ke temen aku, kalau misalkan aku goyah, tolong yakinin aku ke Islam lagi. Karena aku nonton juga Donditan. Pada zaman itu yang kamu nonton pertama siapa? Dondi atau Felix atau Abi Jafar? Donditan. Lagian juga setiap agama nggak ada kan yang logik banget, semuanya pasti ada titik dimana kayak kita nggak nemu logical di situ gitu kan. Kata dia, enggak kok, menurut gue Kristen tuh logik dan buktinya gini-gini. Dari situ aku malah terkontrol kayak, emang Islam selogik itu ya? Kayaknya Islam logik deh. Dre, lu nyembah 3 Tuhan dan sebagainya. Gue bilang, kalau gue nyembah 3 Tuhan, terus apa masalahnya buat lu? Yang membuat kita tuh adalah umat Tuhan dan tidak tuh apa? Hati kita. Makanya Yesus itu menebus kita. Dia itu menebus hati kita yang berdosa. Berapa banyak orang mau masuk surga karena tidak mau menderita di neraka dan cuma mau senangnya sendiri? Gue tanya. Musik kok kayaknya. Ya itu gak bakal masuk surga. Selamat datang di Andri Tunggal. Saya tahu bahwa ketika Anda mengklik video ini, Anda semua heran dan terkejut. Karena konten ini belum pernah ada sebelumnya. Jujur, saya memang tidak pernah mau menampilkan konten-konten seperti ini pada awalnya. Jadi ada orang yang selalu mengatakan misalnya di channel ketika saya live atau ketika selalu ada akun-akun fanboy si Topi Ducati atau fanboynya Hagia Sophia atau fanboynya apapun ya gitu ya. Selalu bilang, Dre, emang apa yang bisa lu kerjain gitu. Udah banyak justru orang Kristen berbondong-bondong ya, pindah server, mu'alaf, masuk Islam. Buktinya setiap hari di videonya Donditan muncul terus. Si ini, si itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Itu yang kelihatan di media. Ya. Lalu kemudian fanboy-fanboy tersebut mengatakan bahwa ini bukti bahwa agamamu salah. Ini bukti bahwa Kristen itu buatan, Kristen itu bukan agama yang benar dan sebagainya. Jujur kata, kalau misalnya Anda adalah orang yang mampu untuk berpikir secara utuh, maka Anda akan bilang itu argumennya udah salah. Hanya karena banyak orang yang beli barang KW, bukan berarti barang KW itu adalah barang yang asli. Kan begitu logikanya. Nah, jadi Anda bisa memahami maksud saya. Jadi, poin saya adalah ini bukan soal masalah siapa yang login, siapa yang logout, atau siapa yang masuk agama. Bagi saya, itu pada akhirnya adalah pilihan setiap orang. Cuman ketika kamu memilih, apakah kamu memilih dengan logika, rasionalitas, dan alasan yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan? Itu pertanyaannya. Nah, kali ini video seperti ini adalah video yang kemudian Anda bertanya, lalu kenapa Bang Andre atau Ko Andre, kenapa kalau begitu video seperti ini muncul? Jujur kata, saya melayani sebagian orang-orang tertentu yang saya memang tidak pernah expose secara offline. Ada yang secara Zoom, ada yang minta Zoom sama saya karena dia mau masuk Kristen. Ketika saya berjumpa dengan orang yang demikian, saya selalu bilang bahwa jangan cepat-cepat masuk Kristen. Karena masuk Kristen itu membutuhkan satu komitmen, pengertian yang benar, dan komitmen yang tidak mudah bagi kamu jika kamu meninggalkan agama lamamu. Karena bisa jadi kamu mengalami persekusi, bisa jadi kamu dibuang, bisa jadi kamu ditolak sama keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga saya mengamati ada banyak orang yang kemudian menjadikan agama itu pindah mencolok sana mencolok sini. Yang bagi saya itu fenomena yang tidak terlalu bagus, saya tidak suka. Sama halnya ketika ada orang masuk Kristen nanti keluar lagi, nanti masuk lagi, bagi saya nggak tahu, saya kurang terlalu srek dengan fenomena tersebut. Sehingga saya selalu mengadvokasi orang-orang tersebut jika ingin masuk Kristen, belajar dulu. Saya akan dengan senang hati diskusi. Nah, seorang teman kita ini menghubungi saya. Dan ketika kami ngobrol, saya jadi berpikir, mungkin perlu juga ya kita munculkan perbincangan antara saya dan teman kita ini. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar pokok-pokok apa yang dia tanyakan. Bukan untuk menyombongkan bahwa ini nih Kristen nih, kita udah berhasil mengkristenkan orang. Sama sekali tidak. Beda kalau misalnya itu terjadi pada agama yang lain, no comment saya ya. Seakan-akan, oh ini sudah pindah, ini udah masuk agama kami. Jadi kayak berasa butuh validasi gitu loh. Butuh validasi, butuh
kayak ada yang kurang sama agamanya sampai-sampai butuh diakuin. Jadi dia membesar-besarkan, mengglorifikasi bahwa ada orang yang masuk agamanya dia. Ya, you know who. Tulis aja di bawah. Jadi, saya memutuskan untuk memuat video ini dengan sebuah intensi untuk kita bisa memahami cara pandang atau perspektif orang-orang tersebut ketika mereka memandang Kristen dan pengen tahu apa yang sebenarnya membuat alasan mereka tuh considering Kristen. Nah, jadi video seperti ini saya muat. Tentu video ini saya muat dengan dengan persetujuan dari teman kita yang jadi lawan bicara saya. Dari awal saya sudah set up untuk supaya pembicaraan ini menjadi natural, tidak dibuat-buat. Karena itu perekamannya adalah perekaman yang sifatnya candid. Tetapi setelah perekaman saya ngomong dengan teman kita untuk kamu oke nggak kalau misalnya kita tampilkan dengan identitas yang tentu kami samarkan. Karena kami menghargai bahwa setiap orang punya privasinya dan kami juga mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti dia dipersekusi begitu. Setelah dia misalnya berada satu meja dengan saya. Ya, kita tahu sama-sama bahwa kebebasan agama itu tertulis secara de jure, tapi pada kenyataannya meskipun secara teks tertulis namanya kebebasan agama, tapi pada kenyataannya secara praktik di lapangan kebebasan agama itu kadang menjadi sesuatu yang jauh dari harapan di negeri Konoha ini. Jadi saya berharap konten kali ini akan menjadi berkat buat Anda ketika Anda menontonnya dan selamat menikmati konten ini. Dan kita mendoakan supaya teman kita ini dalam perjalanannya mengalami yang namanya perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Bukan karena dibuat-buat, bukan karena viral, dan bukan karena sensasi doang. Selamat menyaksikan teman-teman. Iya, siap, masih cari-cari sound. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Semua kita dalam proses perjalanan mencari kan. Tadi keluar dari rumah tuh sudah masih pakai kerudung. Ya, sini udah kayak udah jadi kayak hidup di dua dunia gitu lah Pak. Jadi agak susah buat aku sendiri gitu. Paham, Pak. Paham. Sambil makan. Iya. Kamu di Ya, aku di jurusannya. Iya. Wah. Baru semester 4. Semester 4. Jadi sekarang 20 tahun. Oke. Dari mana ya? Jadi itu dia tuh juga dari Muslim. Dia background dari Islam. Maksudnya dia bukan Islam yang sampai gimana-gimana. Backgroundnya aja. Keluarga dari sana. Tapi keluarga besarnya? Karena kan hari ini kan banyak orang tuh beragama karena tradisi keluarga sebenarnya. Benar, karena warisan juga. Pernah satu kali ada satu anak remaja gue tuh yang dia bilang begini, kita tuh sebenarnya nggak pernah bebas ya. Kalau keluarga kita Kristen, kita otomatis Kristen. Perkataan dia ada benernya. Bahwa banyak orang tuh beragama hari ini ya karena background keluarganya warisan. Jadi karena background keluarganya warisan ya sudah dong. Biasanya juga takut sih kayaknya buat nyari kebenaran di luar agama itu. Gitu ya. Ya, kalau aku dulu takut waktu ini karena udah ada stigma-stigma kayak kalau misalkan kamu keluar kan nanti kamu bakal masuk neraka aja. Nggak, jadi cuma ke arah kayak oh ya udah gue nggak boleh keluar dari sini. Kayak mungkin belajar tapi dari perspektif agama sebelumnya, bukan perspektif agama, bukan perspektif netral gitu. Ya. Nah, that's why jadi kayak oh oke, udah cukup sampai sini aja gitu. Dulu aku juga ngehujat. Itu pendapat yang Kristen enggak sih, nggak ngehujat banget, cuma kayak ngeliat aja. Ngehujat juga nggak apa-apa kok. Ada dikit. Bisa. Dasar penyembah manusia gitu ya. Nggak, itu tuh kayak lo tuh salah tau nggak? Kenapa sih masih nyembah manusia Yesus gitu itu kan? Tapi orang tua sangat Muslim banget, sangat Islam banget. Aku pernah kok ikut acara Natal, cuma ikut volunteer doang. Jadi kayak cuma fasilitasi anak-anak doang kan, nggak ikut ibadahnya. Jadi kayak fasilitasi mainan doang. Anakku ada event, jadi dia gabung gitu di gereja. Oh, jadi kayak ikut komunitas kan? Komunitas itu namanya. Jadi kita ngefasilitasin anak-anak buat main permainan tradisional. Oke. Nah, di situ habis itu ada satu event yang kita ke gereja karena kan waktu lagi Natal kan. Iya. Nah,
main di Instagram kayaknya deh. Aku ya aku main sama teman-teman, main sama anak-anak. Anak-anaknya ada kalung salibnya. Di gereja Nah, situ. iya kayak Katolik deh, soalnya ada biarawatinya juga kan. Ya ada terus. Ya kayak tetangga aku tahu dan ngasih tahu ke mama aku. Pulang-pulang aku dimarahin habis-habisan. Oh wow. Katanya kayak ngapain sih ikut merayakan itu kan nggak gini-gini. Terus aku bilang aja, karena aku nggak ngerayain, aku cuma fasilitasi anak-anak. Cuma anak-anak kan. Terus kayak dimarahin habis-habisan dari situ, makanya Apa? enggak. Apa? Pada waktu juga ada tetangga aku yang Kristen, karena habis dia meninggal, mama aku melayat kan. Sebulan-bulan papaku marah gara-gara apa namanya? Apa sih? Kamu datengin. Datang ya orang kayak kafir gitu loh. So, kan aku agak takut juga. Sosa. Iya, jadi Tapi orang tua kamu ngelakuin itu tuh dalam ketidakmampuan mereka memahami. ya aku melakukan itu karena mereka sebenarnya baby boomers maksud. Oh boomers. Aku tuh sebenarnya ini diasuh sama mereka. Mereka tuh bibi sama mamaku. Jadi aku anak tunggal diasuh sama mereka. Mereka nggak punya anak dan mereka ngasuh aku di usia yang cukup senja. Jadi gap umurnya cukup jauh ya. Oke. Mereka baby boomers. Jadi aku merasa oh ya, ya sih mereka nggak bakal bisa sampai untuk memahami. Gue sekarang sampai pada level dimana mampu memahami kayak orang-orang tua. Sorry yang ya gini ya ini. Misalnya. Ya sudah nggak apa-apa. Gue mampu memahamin aja gitu. Karena kan mereka bahkan even nggak mampu untuk fleksibel. Ya sudah kita lah yang bisa harus menyesuaikan diri. Tadinya menyalahin keadaan, cuma kayak dipikir-pikir mereka kan juga nggak dapat akses yang gue dapat sekarang gitu kok. Yes, that's good thing. Wah, gue suka cara pikir lo. Alhamdulillah. 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 Anyway, orang Kristen yang ada di Mesir juga. Kata apa Bang Nur Sena kayak yang aku lihat di kayak masih nggak apa-apa ngomong alhamdulillah. Itu kalau pokoknya dari situ background gue makan agak susah gitu kan, belum lagi kan aku anak tunggal ya kalau di omongan mereka, jadi pasti mereka berharapnya aku nerusin lah ya. Dan mereka tuh akan merasakan bahwa mereka itu gagal kalau misalnya kamu mungkin maaf ya tidak seperti mereka. Mereka akan merasa gagal. Kemarin waktu lagi itu kan aku udah nggak menjalani ritual keagamaan kan ya, karena merasa kalau dari apa namanya pun kalau dari perspektif Islam sendiri aku udah dianggap murtad. Karena ya aku udah ikut ibadah, udah ikut walau belum minum perjamuan kudus, belum bisa minum ininya ya. Oke, Ya, sorry. seperti sama gue deh. Apa gimana? Terus aku istiqlal kok, waktu istiqlal aku cari-cari buat kayak dalam materi aku. Karena kan aku nggak mau ya murtad juga. Aku udah bilang kayak sampai aku bilang ke temen aku, kalau misalkan aku goyah, tolong yakinin aku ke Islam lagi. Aku bilang kayak gitu kan ke temen aku. Dan dia bilang iya, kata dia ngapain sih sia-sia 19 tahun Islam, ujung-ujungnya murtad gitu. Bener dimarah-marahin. Sampai aku tuh stay, itu aku rajin banget sholat langsung 5 waktu sholat. Terus nggak bisa nggak apa namanya nggak lengkap lah. Kalau nggak sholat. Iya nggak enak, nggak bayar puasa. Terus habis itu kayak belajar lagi, kayak nontonin, pokoknya sampai aku tahu kalau Felix Hill emang agak kurang lah kalau berarti. Tapi kalau Habib Jafar dia bagus sih, kalau aku yakin Habib Jafar bagus. Kok bisa kamu bilang Felix kurang? Banyak yang aku lihat dia terlalu apa ya, kayak ngejual agama sih kok. Gitu ya? Iya, aku rasa dia mualaf ya. Emang cara retorika dia bagus. Dia ngebuat orang kayak ngerasa iya bener ya gini kayak gini. Ya bagus buat kayak ngalurin cerita gitu dan lain-lain. Tapi at some point ada beberapa kesalahan yang nggak bisa, yang menurut aku salah gitu. Jadi aku ngerasa kayak nggak bener deh kalau misalkan belajar dari Felix Hill. Oke. Lalu aku nonton juga Don Ditan. Pada zaman itu yang kamu nonton pertama siapa? Dondi atau Felix atau Habib Jafar? Don Ditan. Aku belajar sendiri. Sampai akhirnya aku tuh ketemu sama satu teman. Dia gereja di situ. Jakarta Utara. Sampai sekarang aku kadang di situ juga sih. Dia namanya kan. Namanya beneran. Wow, namanya Kristen banget. Iya, namanya emang dia logikal, dia aku bisa belajar Kristen yang masuk akal sama dia sih kok. Oh, bagus dong. Iya, dia perempuan juga jadi nyaman kan. Namanya.
aku nanya ke dia kan kayak dosa warisan gitu-gitu loh, itu agak susah banget. Terus habis itu eh kan waktu itu aku masih belajar Islam ya, aku masih nonton-nonton, masih baca Al-Quran tiap hari, masih ini. Terus habis itu Kamu baca Quran, kamu baca tafsir nggak? baca Baca tafsir juga. baca beberapa, tapi nggak yang full gitu karena emang ya papa aku disuruh disuruh baca Quran terus. Terus habis itu ini sih kok, aku lupa namanya. Ada satu event kita nginep di hotel gitu. Jadi kayak satu organisasi kita nginep di hotel. Dia kayaknya udah mulai tahu kalau aku into ke Kristen gitu, lagi nyari-nyari. Dia nanya lah, "Eh, lo lagi ini ya, lagi belajar Kristen ya?" Gitu. Terus aku bilang enggak kok, enggak, denial. Terus kata dia, "Gak apa-apa, belajar aja, ntar aja nakalan ikut gue," gitu kan. Terus aku bilang nggak mau soalnya nanti diajak murtad. Terus habis itu kata dia, apa kan aku bilang gini, lagian juga setiap agama nggak ada kan yang logik banget, semuanya pasti ada titik di mana kayak kita nggak nemu logical di situ gitu kan. Kata dia, enggak kok, menurut gue Kristen tuh logik dan buktinya gini. Tapi dari situ aku malah terkenal kayak, emang Kristen logik gitu ya? Kayaknya Islam logik deh. Kan dulu mikirnya imani aja sih kok. Paham. Sampai dik banget tuh aku lagi buka TikTok sama buka Instagram. Terus itu tuh ada lagu rohani, judulnya tuh ini. Bukti kasihmu. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Tenana. Ku bersyukur Tuhan. Pokoknya itu trennya intinya. Ya. Pokoknya pokoknya intinya di situ itu isinya tuh orang-orang pindah agama. Orang-orang pindah agama. Terus karena aku nggak mau murtad, nggak mau pindah agama, aku ini sih kok, aku hide semua. Aku coba untuk kayak tidak tertarik semua dan biar nggak muncul-muncul lagi gimana, karena aku nggak mau kan. Sampai akhirnya waktu itu lagi kelas. Prinsipnya kamu tuh orang yang sebenarnya beranjal dari sebuah keinginan yang baik. Keinginan yang baik bahwa aku tidak mau keluar dari agamaku. Gitu kan? Iya, itu ya udah deket. Itu keinginan yang baik sebenarnya. Nah, terus. Jadi maaf ya. Terus habis itu malah muncul terus kayaknya. Lagunya malah muncul terus. Terus akhirnya aku mikir, nggak apa-apa kali ya, kita coba kali ya untuk Lihat. belajar. Ya lagi juga kalau misalkan itu kan di Al-Quran sendiri kan ada tulisan, aku inget tuh di Al-Quran ada ayat yang kayak bilang, tidakkah kalian berpikir. Jadi aku merasa Beberapa bagian di dalam Quran memang meminta untuk supaya berpikir. iya. But at some point ada beberapa yang aku nggak suka juga nanti deh. Oke. Terus habis itu oke lah. Akhirnya aku coba tantang kan. Oke, aku tantang nih dua-duanya. Belajar. Aku bandingin. Aku malah suka banget sama konsep Kristen. Apa yang bikin kamu suka? Grace, anugerah. Anugerah. Jadi pertama kali aku lihat gini. Ternyata aku nggak tahu ya kalau ternyata di Kristen tuh nggak ada pahala sama dosa. Ada dosa, tapi pahala tuh Pahala aku nggak tahu. itu kan tidak seperti konsep Islam. Pahala kan konsep Islam itu adalah sesuatu perbuatan baik yang kemudian dihitungkan sebagai sebuah pertimbangan untuk kemudian supaya kita masuk surga atau enggak kan? Nanti ada pertimbangannya. Ya. Aku baru kalau itu aku mikir, oh berarti orang Kristen tuh kalau dia berbuat baik ya karena dia udah merasa diberkati. Jadi dia harus jadi berkat untuk orang lain. Sederhananya begitu. Jadi aku nggak transaksional ya. Aku nggak kayak yang Kok bisa kamu bisa memahami konsep transaksional? Itu tidak banyak orang bisa memahami itu. Maksudnya gini, ya memang mesti transaksi kan? Tapi- Karena kan sistem dunia itu atau katakanlah nggak perlu ngomong agama apalah, tapi jadi dunia itu memposisikan kita tuh transaksi sama orang. Kamu baik sama orang supaya kamu dapat benefit dari orang. sudah betul soal. Tanpa sadar agama-agama ikut pola yang sama tuh. Tapi unik gitu kan, maksud aku nggak kepikiran sampai ke arah aku tuh dulu mikir orang Kristen tetap ada pahala sama dosa. Jadi kayak kalau mereka berbuat baik pun ya karena mereka mau masuk surga. Dulu. Aku mikirnya gitu. Terus pas aku tahu itu grace gitu, anugerah, kayak, kok kayak gini konsepnya. Jadi non transaksional ya. Terus aku ngerasa gini, di Islam katanya nggak boleh judi, tapi kenapa jadi hubungan transaksional itu nanti di akhirat jatuhnya jadi judi? Karena kan menarik. You bet ya. Judi itu kan maksudnya yang kamu mau bilang tuh judi itu kamu taruh ya
dengan kalkulasinya nanti kamu bisa menang, kamu gain Iya. benefit. Ah. Sama Kayak konsep pahala kamu di sekolah kita. berbuat baik apa sebenarnya it's sort of kayak berjudi. Bener. Nanti kan soalnya kita nggak tahu kan. Ini pahalanya berapa? Waktu dihisapnya gimana? Iya, ini dosanya berapa? Nanti ditimbangan. Kalau misalkan kita untung-untungan jadinya kan. Untung-untungan kan? Cara berpikir kamu bagus. Oke, terus. Tapi udah kata ya. Kan ntar untung-untungan kita nggak tahu kan sebenarnya. Jadi kan suatu hal yang kita nggak bisa tebak juga kan. Makanya sebagian orang itu kayak mencoba untuk secure the place di sorga. Tadi gue baru nonton sih, ada sih. Apa? Jadi di Makkah itu ada jamaah tapi bukan orang Indo yang ngecekik bapaknya supaya meninggoy, Oh di Mekah. karena Terus ada ayat yang mengatakan bahwa kalau di sana tuh husnul khotimah, Iya benar. jadi bisa masuk surga. Jadi papanya dicekik sama anaknya sendiri supaya mati di situ. Anyway, itu cuman randoman orang yang tiba-tiba muncul. Nggak mikir sih dia kalau gitu. Nggak berpikir sih itu logikanya. Ya, it's part of judi juga. Iya sih. Kan ya oke, bapaknya meninggal masuk surga tapi dia kan ngebunuh orang. Ya, tapi anyway, maksudnya kalau Tuhan, aku selalu bilang bahwa kalau Tuhan itu bisa kita secure dengan cara begitu, aku berhenti untuk percaya Tuhan yang kayak gitu. Itu Tuhan yang justru dimanipulasi oleh manusia. Iya, aku mulai. Iya nggak sih? Ya aku sampai pernah ke tahap juga kok kayak apa agama itu cuma buatan doang ya. Jadi aku akan jadi orang yang hitung-hitungan sama Tuhan dalam arti gini, oke? Menurut ayat ini ada pahalanya 10 kali lipat. Iya. Jadi gua akan incer yang Gitu tuh. Kok Anda tahu nggak sih ada ibadah di Islam yang dia ngehapus puasa yang ngehapus seluruh dosa setahun. Nah itu nggak make sense sih. sama kayak hitungannya kan. Doditan soal bilang kalau mualaf itu lu udah dosa nih. Misalnya lu udah dosa 50 tahun, lu mualaf, langsung dosa lu terhapus. Bahkan ada orang yang mau maafin pas udah mau meninggal. Ya itu lucunya begitu. Oke, anyway. Terus Udah lah, pokoknya aku cari-cari kan. Oke, itu salah satu hal yang ngebuat aku takut tuh grace-nya, anugerahnya. Lalu sebenarnya yang kedua itu nggak masuk akal, sebenarnya aku ya Trinitas sih kak. Udah, Trinitas itu susah banget untuk aku pahami karena sebenarnya kan dari monotheis juga kan. ngerti. Terus aku tuh juga dulu belajar masuk ke semua agama sih kok. Cuma aku sortir lagi agama Abrahamik sama Dharma kan. Agama Dharma aku skip lah karena mereka cuma way of life menurut aku. Jadi nggak harus diikuti pun bisa. Abrahamik aku into ke Yahudi, Islam sama Kristen kan. Tapi Yahudi aku skip karena dia base keturunan kebanyakan kan. Sama masuknya susah banget. Ditolak dulu 3 kali. Aku pernah baca podcastnya. Jadi gitu. tolak dulu 3 kali. Dan kalau nggak bukan keturunan Yahudi agak susah. Jadi aku belajar Kristen sama Islam ya kan. Ya aku bandingin lagi. Trinitas sebenarnya kok aku mikirnya jadi kayak gini sih kok. Tuhan aja nyiptain dunia tuh kayak kompleks banget. Apakah Tuhan gak sekompleks itu juga? Kalau menurut Anda sendiri Trinitas itu kayak gimana sih kok? Trinitas itu kalau aku bilang ya, itu konsep yang memang pada akhirnya clearly ya, itu di oposisi sama Islam. Kenapa? Oh, iya, beberapa ayat kan mengatakan kan Isa, kamu jadikan aku satu dari yang 3, ya kan? Isa lalu kan ditanya, Isa kamu begitu nggak? Isa bilang enggak lah, jauhlah daripadaku untuk menjadikan. Waktu masih bayi pun ngomong ya, katanya dia utusan. Jadi pokoknya konsep Trinitas tuh ditentang. Makanya Islam itu kan sangat monoteistik banget. Tauhid kan istilahnya kan, jadi la ilaha illallah dan sebagainya. Nah jadi makanya gue sangat paham bahwa Trinitas itu jadi gorengan habis-habisan yang keluar di media kalau udah mau oposisi Kristen. Karena aku kesel juga sih kok, aku kesel juga kayak dibilang Kristen Tuhannya 3. So aku mikir, ya kalau 3 kenapa? Nah itu yang gue selalu bagian dari retorika gue juga. Kalau misalnya gini, gue ketemu dengan misalnya ada seorang Muslim yang tanya, Dre, lu nyembah 3 Tuhan dan sebagainya. Gue bilang, kalau gue nyembah 3 Tuhan, terus apa masalahnya buat lu? Ya kan maksudnya. Nah jadi gini, orang tuh tidak akan mampu kasih argumennya, karena mereka cuma mengerti hanya di permukaannya saja bahwa Kristen pagan atau Kristen nyembah banyak Tuhan. Walaupun Sedangkan kita satu Tuhan. Iya sudah. Terus kalau kita nyembah banyak Tuhan kenapa? Gitu loh. Gua tanya. bukan masalah dia juga, kan ada masalah dia sebenarnya. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya gue menyembah banyak Tuhan, so masalahnya apa di gua? Nggak ngerugiin juga kan buat orang Iya. tahu Kalau katakanlah Tuhan gue banyak misalnya, masalahnya apa? Ada.
Lu nggak diberi Tuhan kan Tuhan cuma satu. Lu kalau Tuhan banyak lu maunya apa? Skakmat sih itu. Jadi sebenarnya gini, orang-orang yang bahkan monoteistik pun tidak bisa kasih argumen kenapa mesti monoteistik. Karena ntar biasa dia dari muter-muter jadi sirkel. Muter ya karena dia diajarin bahwa Tuhan itu cuman ahad satu. Iya kan? Nah, sebenarnya kalau gue mau berargumen, gue bisa berargumen bahwa Tuhan memang harus satu. Tuhan harus satu karena kalau Tuhannya banyak, sumber kebenarannya berbeda, standar kebenarannya berbeda, jadi standar kebenarannya mana yang mesti dipakai? You get point. Bang. Jadi mereka mungkin bisa jadi kayak bertengkar lah sama. Bukan hanya soal bertengkar, itu kan ide pagan. Ide pagan itu adalah Tuhannya bertengkar. Ide pagan iya. Tuhannya itu saling Dewa bersaing. Iya. Tuhannya itu bahkan bisa saling memusuhi. Jadi bayangin Tuhan saling memusuhi. Karena sebenarnya pagan itu tuh artikulasi Tuhan tidak sama kayak let's say Abrahamic. Pagan itu artikulasi Tuhannya itu adalah kayak ada makhluk di langit yang bisa saling berantem. Ada makhluk di langit, katakanlah Olympus atau apalah itu, ya. Olivinya ya. saling bersaing dan mereka berpikir Tuhan-Tuhan itu berpikir seperti manusia berpikir. Yang ada egonya, ada Nafsunya. lustnya, bisa saling selingkuh, bisa ya Zeus turun kawin dengan tukang kawin dan sebagainya, so on and so on. Nah jadi maksudnya gua nggak mampu untuk bisa mempercayai entitas-entitas Tuhan kayak gitu. Bahkan even kalau Tuhan kayak gitu pun ada, gua akan lawan. Lu iya dong, karena apa? Karena lu Mereka pun punya sifat kayak kita, ngapain disembah? ngapain disembah? True. Jadi itu ide pagan. Ide pagan tuh kurang lebih kayak begitu. Yang sebenarnya gua sendiri secara pribadi ya silahkan aja kalau lu mau jadi pagan ya terserah. Karena nggak merugiin kita juga. Nggak merugiin kita ya udah. Kenapa kita mesti juga sewot gitu kan? Nah, anyway, Kristen bukan pagan. Sering dibilangnya kan. Bukan pagan bukan karena masalah nyembahnya 3 pribadi. Trinitas itu clear, gua akan bilang Trinitas 3 pribadi. Bapa, Putra. Tapi satu kesatuan ya. Gak usah masuk sana dulu. 3 pribadi, tapi 3 pribadi ini tidak seperti pagan. Katakanlah 3 pribadi ini kita belum bisa ngerti kok satu. Gak usah dulu. Pelan-pelan dulu. Tiga aja dulu. Lu lihat deh, 3-3-nya itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Pikirannya sama, kehendaknya sama, perasaannya sama. Makanya kan Yesus ketika di Getsemani, yang berdoa itu ya? Doa itu dia munculinnya apa? Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ya itu sering digoreng juga di situ. Di situ kan bilang, oh kehendak Yesus beda. Ketika Yesus ngomong begitu, Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa kehendak dia dan Bapa itu sama. Apa yang dia hadapi di depan itu jalan salib. Yang dia akan hadapi di depan itu adalah penderitaan. Emang ada yang benar-benar mau menderita? Nggak ada kan? Kita pun nggak ada kan? Nggak mau. Kalau itu kehendak ego kita akan menghindarinya. Tapi Yesus itu ketika melalui perkataan itu dia kasih tahu sama kita bahwa dia menundukkan pada satu kehendak yang sama. Karena apa? Karena ketiganya ini, nah ini baru masuk pada penjelasannya. Ketiganya ini pribadi. 3 pribadi ini punya karena satu kesatuan yang sama gitu loh. Paham ya? Paham. Agak complicated ya, tapi oke. Gak apa-apa. Jadi bahkan gini, gue percaya bahwa lu sulit untuk memahaminya nih, gara-gara memang kita tuh dibesarkan pada pemikiran beragama pada satu Tuhan yang mutlak. Monoteistik kan, Allah disebut sebagai tauhid, ya kan, dan sebagainya. Gue bisa paham. Kita tuh akhirnya menggambarkan Tuhan pun, jujur deh, jujur. pada gambaran yang kita mampu paham. Apa gambaran yang kita mampu paham? Pribadi. Kan Allahnya di dalam Islam itu berpribadi kan. Berpribadi itu maksudnya dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Ya itu berpribadi. Siapa yang berpribadi? Ya kita mampu memahaminya pada apa yang kita mampu paham, yaitu manusia. Makanya kamu melihat gue misalnya, Ko Andre, sebagai satu pribadi. Satu pribadi ya satu. Mana bisa ada 3 orang kesatu bisa gitu. Paham ya? Nah, itu ketidakmampuan kita memahami Tuhan. Nah, cuma sekarang gini, kalau kita berpikir, Tuhan itu kan transenden.
Kita manusia bisa nggak memahami Tuhan? Sulit. Bisa tapi sulit. Iya, harus. Mampu memahami sepenuhnya nggak? Nggak bisa. Sama kayak misalnya gue selalu kasih analogi, misalnya nyamuk nih terbang sekeliling lu, nyamuk bisa paham lu nggak? Nggak bisa ngelihat, cuma susah sih. Iya, nyamuk memahami lu menurut cara pandang. Cara dia sendiri. Paling dia gigit doang kan. Iya kan? Jadi dia nggak mampu memahami kekompleksan diri lu. Iya. Dia nggak Paham ya? tahu kan. Iya, dia nggak tahu kalau kita bisa ngerasain emosi. Oh, Analogi itu membantu kita memahami, kita bisa nggak memahami kekompleksitasan Tuhan. Nah, ruang itu lu mesti terima. Nah, iya kan? Kayak maksudnya dalam pembicaraan rasional ini, lu mesti menerima ruang itu bahwa ada kompleksitasnya Tuhan yang tidak mampu kita pahami. Makanya kalau gue ngomong tentang Tuhan, for me itu rasional. Baik, kenapa? Rasional karena Tuhan itu lebih kompleks dari gue. Jadi untuk menerima bahwa ada aspek misteri yang gue nggak akan mampu paham, itu rasional. Ngerti gak? Oh iya, jadi Contoh nih, gue kasih contoh aja. paham. Emang ada suatu hal yang ada kosongnya gitu kok. Kita nggak bisa paham. Contoh aja, ini meskipun tidak apple to apple, tapi ide tentang mempercayai bahwa dia itu ada benernya, itu tuh sesuatu yang rasional kayak gini. Misalnya lu sebagai seorang anak kecil, lu dibesarkan oleh orang tua. Orang tua lu bilang begini, nak, nabung. Oke. Karena nabung itu, lu belum bisa ngerti. Jadi cuma Tapi lu mempercayai dia bahwa menabung itu lebih baik daripada berfoya-foya, meskipun lu belum bisa ngerti. Itu kan aspek misteri. Kenapa lu percaya? karena kata-kata orang tua. Karena sesederhana orang tua, karena lu ngerti bahwa gue masih kecil, gue belum ngerti banyak. Jadi ikutin. Dia ngerti lebih banyak. Paham nggak? Paham. Rasional nggak? Oke. Rasional. Tapi sekarang gini, makanya kan gue bilang alasan kenapa lu mempercayai dia itu mesti masuk akal dulu gitu loh. Paham nggak? Jadi untuk mempercayai bahwa ada Tuhan yang tidak bisa kita pahami sesederhana manusia itu masuk akal. Nah, cuman sebagai analogi misalnya kalau lu ngomong Trinitas. Gini, Tuhan itu memang mau menunjukkan dirinya demikian. Kenapa harus? Ya karena dengan cara itulah dia menunjukkannya. Oh, aku pernah nanya gini juga kok. Ah. Kalau gitu kenapa nggak Yesus waktu itu menunjukkan aja dia Tuhan? Dia menunjukkan dirinya Tuhan kok. Di dalam Alkitab. Oke, sebelum gua masuk ke situ ya, gini dulu. Lu orang tua lu berapa? Apanya nih, yang kandung atau? Ya. Oh ya, bisa dua. Oke, let's say lu kan punya orang tua kandung. Idealnya 2. Orang tua lu berapa? 2 idealnya. 2. Sekarang gua tanya lagi. Orang tua itu bisa nggak cuman satu doang? Bisa. Kok bisa? Kalau yang satunya misalnya cerai atau sudah berpulang. Oh iya. Satu. Tapi pada kenyataannya orang tua lu 2. mesti 2. Iya, salah kan? Jadi orang tua nggak bisa 1. Bisa tapi Iya, bisa kalau sudah menikah atau sudah cerai. iya, tapi intinya tetap 2 karena kan kita emang Bisa nggak cuman ibu doang jadi orang tua? Gimana caranya melahirkan lu? Dia butuh dibuahi. Bisa. Oke. Dia butuh dibuahi untuk bisa melahirkan lu. Bisa nggak bapak lu dong jadi orang tua? Secara biologis nggak bisa. Gak bisa. Dia butuh ibu lu untuk kemudian bisa mengandung lu, right? Oke. Jadi orang tua mesti 2. Orang tua lu sebenarnya berapa? 2. Dalam kata orang tua itu sama. berapa pribadi gua tanya? 2. 1 orang tua tapi 2 pribadi. Oh, I see. Paham. Paham. Oke. Itu cuman analogi. Dua Dia nggak bisa apple to apple untuk menggambarkan Tuhan. Tapi maksudnya dalam kata orang tua, lu tidak bisa menjadikan orang tua itu cuma 1 pribadi. Orang tua harus 2 pribadi. Tapi kan kalau orang Tapi orang tua itu cuma 1. iya, tapi kan Paham ya? cuma 2 pribadi itu kan wataknya bisa berbeda. Iya, makanya kan gue bilang tidak apple to apple. Penggambaran sederhananya aja ya. Tapi masalah hitungan 1 dan 3 itu gue kasih analogi dengan tadi itu. Orang tua itu tidak bisa berdiri sendiri. Orang tua harus 2. Tapi lu punya orang tua itu 1.
tapi dua. Ngerti ya? Paham. Jadi Orang tua lu gak bisa dua orang tua, gak bisa. Dua pribadi orang tua iya, Satu. tapi dua orang tua nggak mungkin. Lu kan lahir dari satu orang tua, ya, satu orang tua yang adalah dua Dua pribadi. oke. Kind of complicated banget. Lu ngerti konsepnya? Paham. Dua pribadi itu paham. Jadi kayak satu kesatuan gitu. Nah, katakanlah Tuhan itu tadi satu Tuhan, tiga pribadi. Sekali lagi ya, kekristenan tidak ngajarin ada tiga Tuhan. Cuman ada satu Tuhan, tapi tiga pribadi. Sama kayak lu, gak mungkin punya dua orang tua. Hanya satu orang tua, tapi dua pribadi. Yaitu papa dan mama. Oke. Get it. Memang sekali lagi, makanya kan tadi di awal gue bilang, ada aspek misterinya. Dimana kayak kita memahami sepenuhnya tuh gak akan mungkin gitu. Kan makanya dalam kekristenan diajarkan bahwa nanti lu akan memahami Tuhan sepenuhnya pada saat dimana lu kembali kepadanya. Nah, itu yang Paulus mengatakan kita akan berhadapan wajah dengan wajah. Dalam arti kita melihat sepenuhnya dia. Tapi hari ini kan kita kan kayak samar-samar. Which is masuk akal aja. Ini sih kok. Enggak. Jadi terus sebelum aku belajar Kristen juga kok. Itu kan suka DM-DM orang yang mualaf ya. DM. Aku DM-in TikTok. Bahkan aku juga sempet DM kok kan karena emang sifatnya gitu sih. Suka nyari-nyari aja gitu. Aku DM-in buat nguatin gimana aku sebenarnya. Kenapa sih mereka mualaf? Apa yang mereka cari kan? Sampai akhirnya aku ketemu sama satu. Supaya meyakinkan kamu supaya jangan keluar dari Islam. Yes, karena kan emang awalnya kan maunya gitu. Aku nanya lah, kayak pendapat orang ini, kayak masih ada juga di TikTok ya aku DM. Pendapat orang ini tentang 72 bidadari. Kan dia udah tahu kan ada ayat itu, kenapa dia mau masuk Islam gitu kan. Iya, posisinya kamu sebenarnya sudah ragu dulu nih. Iya. Gak sesuai dengan hati nurani lu. Iya dong, sebagai perempuan. Siapa yang mau gitu, katanya walaupun jadi ratunya bidadari, tapi siapa yang mau? Iya. Gak ada yang mau. Terus akhirnya dia malah ngasih aku gini, di Kristen juga ada kok. Sebentar kok aku ya kayaknya ada deh. 100 kali lipat. Iya, 100 istri. Itu aja bosan banget gue jawabnya. Iya. Terus aku kayak malah, hah, kok dia ngaco sih? Nih, kayak ini sih kalau paling dia bilang gini kan. Iya. Harus Karena siapa yang kehilangan istrinya, suaminya, apanya, anak-anaknya, dia akan mendapatkannya 100 kali lipat. Yes. Gini, orang Kristen itu, bahkan bukan orang Kristen, semua orang yang pada saat jadi orang Kristen pada abad pertama, murid-murid Yesus, para pimpinan gereja, tidak ada yang mengajarkan bahwa nanti kamu punya 100 istri. Ya, aku baca ayatnya kan, kok aku mikir gini, dia salah deh kayaknya nih, maksudnya kalau misalkan kamu ninggalin keluarga atau apa demi kayak nyari nafkah atau apa, nanti akan diberikan lagi 100 kali lipat berkat. Ya, maksudnya gini, kesedihan yang kamu alami itu karena kehilangan akan tergantikan 100 kali lipat dengan kebahagiaan. Maksudnya begitu. Jadi kan tidak ada yang mengartikannya. Nah ini gue bilang, ini gap antara Muslim dengan Kristen yang gue sangat paham. Karena Muslim tuh diajarinnya letterleh. Aduh, bahasa baby boomer gitu ya. Literal. Oh, literal, oke. Literal. Text Text by by text. text. Jadi apa yang tertulis ya memang demikian adanya kan gitu. Jadi maksudnya pergi ke surga, nanti bahkan nanti di surga katanya nanti boleh minum khamar dan sebagainya. Ya memang itu. Maksudnya secara literal demikian. Dan cara memahami dalam tradisi Muslim itu demikian. Cara memahaminya tuh literal. Tapi kekristenan tuh harus dipahami bahwa Alkitab itu ditulis dalam berbagai macam genre. Dan perspektif juga ya. Perspektif, genre, gaya bahasa. Dan Yesus banyak sekali menggunakan gaya bahasa hiperbolik. Berarti Contoh, Yesus bilang bahwa kalau matamu menyesatkan kau, cungkil aja. Daripada Kamu masuk ke surga dengan mata, daripada kamu nanti dihukum dengan mata lengkap, mending kamu masuk surga matanya hilang satu. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan supaya benar-benar, hai kamu orang Kristen cungkil matamu? Kan tidak. Kita paham kayak misalnya contoh gini ya, sastra nih ya. Misalnya bucin, wajah kamu seperti rembulan. hiperbola. Itu kan kayak hiperbolik apa. Terus ceweknya bilang,
maksud lu wajah gue bopeng kayak bulan gitu. Itu kan salah memahaminya. Berarti orang Islam memahaminya kebanyakan. Ya mungkin ada beberapa Tradisinya gitu. seperti tradisi seperti itu. Tradisinya pada kebanyakan memahaminya literal memang. Dan memang apa yang dituliskan di Quran dan sebagainya itu dipahami literal. Nah, kalau kekristenan dipahaminya tuh harus sesuai pada konteksnya. Makanya gini, menjadi Kristen itu tidak sesederhana lu jadi umat buta, ikut aja. Nggak boleh. Karena banyak yang bilang juga kan udah ditebus. Ngapain ngelakuin ngapain berbuat Jadi gini, orang Kristen itu nggak boleh begitu. Orang Kristen itu mengikuti Tuhan. Makanya kan dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Jadi maksudnya mengasihi Tuhan itu harus dengan menggunakan rasionalitas. tadi. Makanya berapa kali orang kalau ketemu gua, kok gue mau masuk Kristen dan sebagainya, gue nonton video lu dan sebagainya, gue bilang begini, jangan dulu deh. Lu belajar aja dulu. Gak apa-apa, Mas. Maksudnya gini loh, bahkan even di masa dimana lu sedang belajar, Tuhan itu lihat hati lu. Tuhan kan gak lihat lu tuh ngelakuin ritual apa. Tuhan gak lihat lu pakai baju apa. Terus gue sampai diginin tau kok pas lagi nih kan nanya kan. Kalau misalkan belum dibaptis gimana? Karena ngerasa masih banyak banget yang harus dibenerin dan kayak kalau misalkan udah baptis tanggung jawabnya itu bener-bener harus kuat banget kan. Emang udah percaya. Tapi masalahnya sekarang aja hidup di dua dunia gini draining gitu kok buat gue. Iya. Apalagi kalau misalkan harus udah baptis sekarang agak lebih draining lagi. Sana aja udah ada gitu kan. Terus tadi gini, tapi kalau misalkan kamu nanti meninggal atau apa di perjalanan kamu ini, itu nanti kamu gak akan masuk kerajaan surga. Siapa yang bilang? Penatuanya. Terus aku bilang emang iya gitu. Terus emang nggak Tuhan nggak ngeliat hati kan? Karena aku jadi kayak dikejar-kejar gitu loh kok. Nggak mau. Nah ini salah satu hal like ya, yang lu mesti pointing, gue mesti jelasin bahwa cara beragama Kristen dan Muslim beda, Islam beda. Karena Islam itu mereka harus mengikuti apa kata Nabi, Benar. apa kata Quran, apa kata hadis, apa kata ijtima, betul? Ya kan? Turun-turun ya, Banyak. kata ulama. Tapi tergantung juga saya ikut ulama deh nggak oke. Ya. Nah, kekristenan itu tidak begitu. Kenapa? Kalau Kristen gimana? Jadi gini, gue kenapa mau mention ini karena misalnya tadi yang ngomong penatua itu tadi. Iya. Nah, penatua bilang nanti kamu nggak masuk. Oh, kita tuh bukan berarti menolak apa yang mereka bicarakan. Waktu mereka bicara, cross check lagi dengan firman dong. Kebenaran firman Tuhan. Gimana? Kebenaran firman Tuhan tuh mengatakan kepada kita, nah ini sebenarnya banyak layer nih ya. Apa sih kerajaan sorga? Kerajaan yang belum Tuhan Yesus bawa mungkin. Kalau di film. Di dalam pengertian Alkitab, kerajaan sorga sudah datang. Katanya belum. Yesus bilang, kerajaan Allah telah datang. Telah Bukan tiba. di sini. Kerajaan itu apa? Bayangan kita tuh tempat. Tempat. Salah. Yesus tidak mengajarkan kerajaan sorga itu tempat. Yesus mengajarkan kerajaan sorga itu adalah soal masalah influence, pengaruh. Contoh. Sekarang di Indonesia. Indonesia itu, gue ngomong dalam bahasa paling sederhana ya. Indonesia itu budayanya tuh sekarang nih, anak-anak mudanya nih, budayanya tuh budaya K-pop nggak? Iya. Banyak. Banyak. Right? Nah, jadi istilahnya bisa dibilang pengaruh K-pop masuk ke Indonesia tanpa dia menjadi Republik Korea Selatan. Apa Indonesia? Betul nggak? Benar-benar. Cara berpikirnya. Ikut. That's the point of influence. Oh. Budayanya, culture-nya, hatinya. Nah, Yesus bilang kerajaan sorga itu apa sih? Yesus tidak bilang bahwa soal sorga. Bukan itu. Tapi Yesus lagi bilang datanglah. Makanya kan dalam doa Yesus kan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Oh, lu bayangin kayak dia menggabungkan antara sorga dan bumi itu. Artinya apa? Datanglah ke sini. Kenapa? Karena yang Yesus mau bikin itu adalah dunia yang diperintah oleh Allah. Dunia mengamalkan juga ya. Makanya kebenaran, keadilan, kasih, dan sebagainya itu harus hadir di dunia. Itu kerajaan sorga. Dan selagi kamu hidup di dunia, kamu bisa hidup dalam kerajaan sorga. Menghidupi firman. Yes. Itulah keselamatan. Jadi kamu yang tadinya Pikiran kamu tuh dipenuhi dunia.
Yang tadi pikiran kamu berdasarkan dunia. Dunia bilang apa sih? Dunia bilang bahwa oh hidup itu tujuannya adalah supaya kamu menang. Supaya kamu kaya. Supaya kamu terkenal. Iya ya kan? Banyak follower, banyak uang dikagumi cowok-cowok. Makanya Dunia itu kan kayak ngajarin kamu untuk menjadi seperti mereka. Gak ada habisnya. Iya nggak? Banyak anak muda hari ini insecure gara-gara lihat sosial media. "Ih, dia cantik, dia putih, dia..." Akhirnya apa? Itu dunia. Dunia sedang mengkungkung kamu. Makanya kan orang-orang sebagian yang tadinya maaf ya, yang tadinya mungkin kelihatan nggak cantik, sekarang operasi plastik, dia jadi cantik. Akhirnya apa? Dia ngebully yang tidak cantik. Oke. Tuh, Get it. itu dalam perspektif Yesus itulah iblis. Itulah kejahatan. Itulah paham ya? Kegelapan. Nah dunia itu jatuh dalam dosa. Nah itu cara memahaminya orang Kristen itu gitu. Dosa itu tidak sesederhana kamu bikin dosa loh. Nah itu perbedaan Islam dan Kristen lagi. Islam itu mengatakan dosa itu perbuatan dosa. Kekristenan tidak memandang dosa sesederhana perbuatan dosa. Dosa tuh nggak ada yang kecil nggak ada yang besar kan, jadi Nggak ada. dosa. Dosa itu berasal dari hati yang berdosa. Hati yang berdosa yang dibuahi dalam tindakan, makanya jadilah perbuatan dosa. So aku mau nanya apa? Kenapa upah maut itu dosa? Upah dosa tuh maut. Ya maut itu apa artinya? Di dalam kekristenan maut itu artinya bukan neraka. Dalam bayangan kita hari ini. Maut itu kayak Maut itu bukan kamu hilang nyawa, bukan. Kekristenan menjelaskan gini. Nah makanya ya. Ya ini yang selalu gue bilang. Kalau gue ketemu sama orang, sorry maksudnya background muslim apa mau jadi, gue bilang jangan dulu. Kamu satu-satu belajar satu-satu. Kamu kalau ini reasonable buat lu, oke lu silakan ikut Yesus. Kalau enggak jangan. iya. Jangan gitu. Karena apa? Karena cara jadi gini. Kekristenan menggambarkan bahwa pada mulanya tuh Adam dan Hawa. Yes. Oke, itu cara menceritakannya. Mereka itu hidup di Taman Eden bersama dengan Tuhan. Ya. Itulah yang disebut kehidupan. Shalom. Kehidupan itu tuh Tuhan itu sendiri kehidupan. Sang sumber kehidupan. Nah ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa kamu mati pada waktu kamu makan. Kamu mati. Nanti ini sebenarnya banyak layer ya. Kami jelasinnya banyak. Tapi anyway, gue jelasin soal masalah maut dulu. Kamu mati pada waktu kamu makan. Waktu kamu makan, kamu jatuh dalam dosa tuh kamu mati. Pada kenyataannya Adam dan Hawa masih hidup secara jasmani. Tapi secara rohani Tapi mati. secara rohani itu. Mati rohani itu apa? Kamu terputus dari sang sumber kehidupan. Tuhan. Paham ya? Itu dalam dosa itu. Jatuh dalam dosa. Makanya manusia yang hidup di dunia ini, kita semua mewarisi. Bukan kita nanggung dosanya Adam, bukan. Ya itu. Kita mewarisi kecenderungan berdosanya Adam dan Hawa. Oke ya? Oke, aku mau Makanya kita semua tuh maut. By default, manusia itu lahirnya berdosa. Beda sama Islam. Islam menggambarkan dosa itu perbuatan dosa, right? Makanya Islam menggambarkan anak-anak itu lahir seperti kertas putih. fitrah suci. Lahir dalam keadaan fitrah, betul ya? Fitrah juga Islam. Iya. Fitrahnya Islam dalam definisinya. Jadi manusia itu lahir suci. Tapi kita Kristen menganggap manusia lahir memang dia tidak berbuat dosa. Tapi kecenderungan hatinya berdosa. Paham nggak? Itu dosa asal itu. Ngerti nggak? Itu beda nih. Jadi gini, kayak Donditan dia bilang, oh anak kecil lahir udah berdosa. Nanti dia kalau meninggal dia neraka surga. Karena dia memahami berdosanya itu berbuat dosa. Sedangkan kekristenan, coba lihat, kamu pasti tahu anak-anak lah. Tahu. Ada nggak orang tua yang ngajarin anaknya bohong? Nggak ada. Nggak ada. Nggak mau pasti. Ya mungkin ada orang tua agak gila. Kan nih, Pak. Ada pasti. Tapi anak-anak itu kenapa bisa bohong? Karena lingkungan. Enggak. Karena natur dosa. Oh iya. Ayo kamu makan permen nggak? Enggak. Emang dia mesti belajar dari lingkungan dia dulu? Kamu ingat gak pertama kali kamu bohong? Coba ingat-ingat lagi. Emang ada yang ngajarin kamu bohong? Masih biasanya rasa takut. Betul. Kamu mau menghindar dari konsekuensi kesalahan yang kamu buat, makanya kamu berbohong. Natur dosa kan? Karena pada dasarnya manusia pada ingin menyelamatkan dirinya, atau mungkin bahasa sederhananya manusia ingin hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Betul nggak? Mau biar dia menunjukkan. Anak kecil rebutan kulit ayam goreng misalnya. Siapa yang bikin mereka egois? Natur dosa. Paham nggak? Itu tuh maksudnya dosa Adam yang adalah dosa kita. Karena emang itu Karena fitrahnya itu kita juga. Fitrahnya kita tuh berdosa. Makanya kita akan bisa 100% kudus. Makanya apa?
Kita habis 100% kudus. Iya. Katanya ini salah satunya yang ngomong kita. Nah, makanya kudus itu berbeda tuh konsepnya Islam sama Kristen lagi. Konsepnya Islam kudus itu tiada dosa, betul? Mungkin ya. Ya kan? Suci. Suci. Tahu nggak? Konsepnya Kristen kudus itu bukan tiada dosa. Oh iya kah? Dulu aku mikirnya kudus. Gak sesederhana itu. Konsepnya Kristen itu berakar dari kata kados bahasa Ibrani, di mana arti kudus itu sendiri adalah umat kepunyaan Tuhan. Oh beneran? Itu kudus. Jadi kamu menjadi umat yang kudus itu maksudnya kamu tuh umat kepunyaan Tuhan. Berarti Oke, gak untuk Memahaminya begini, misalnya kamu jadi orang tua, kamu punya anak kamu bisa bikin salah nggak? Bisa. Tapi dia tetap anak kamu kan? Yes. Karena dia umat, karena dia anak kamu. Anak aku. Kita bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Tapi kita ini umat Tuhan. Yang membedakan kita umat Tuhan dan tidak tuh apa? Yang membuat kita tuh adalah umat Tuhan dan tidak tuh apa? Hati kita. Makanya Yesus itu menebus kita, dia itu menebus hati kita yang berdosa. dengan Cara apa? Memberikan dirinya. Makanya dia bilang bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dia mau tunjukin apa? Gimana caranya supaya kamu tuh diselamatkan? Melalui jalanku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalanku apa? Penyangkalan diri. Jalanku apa? Memikul salib. Kamu sebagai orang yang diselamatkan, jalan kamu selamat tuh gimana? Menyangkal diri. Memikul salib. Menyangkal keakuan. Menyangkal keegoan. Yes. Karena hati kita tuh kan cenderung cuma mau kepentingan kita doang. Kita mau yang enak buat kita. Ya kita mesti sangkal itu. Sangkal dengan kenapa? Karena status saya umat Tuhan. Saya warga kerajaan sorga. Oke. Paham? Coba tapi ini perspektif baru sih kak. Karena aku mikir tadinya kerajaan tuh ya sebuah tempat. Dimana kamu mati terus masuk sana. Yes. Ternyata bukan itu. Gua nggak menolak itu. Karena memang itu juga yang menjadi satu core beliefnya Kristen. Bahwa kita nanti mati kita akan bertemu dengan muka dengan Tuhan. Itu betul. Tapi kekristenan tidak memandang kerajaan sorga itu nanti. Tapi sekarang dan nanti. Jadi hari ini, jadi gini. Ini gue kasih ibaratnya begini. Ini lucunya ya. Banyak orang mau masuk surga. Ya. Kenapa? Mau masuk surga. Karena nggak mau, bisa jadi karena dia nggak mau di neraka, nggak mau masuk neraka, atau ya karena mereka mau dapat benefit dari surga itu. Betul. Kalau ada orang yang misalnya yang mau nikah sama kamu, contoh untuk dapat warisan kamu mau nggak? Dia cinta kamu nggak? Kemungkinan besar enggak? Bukan kemungkinan besar lagi. Dia masih orang kalau misalnya dia cinta hartanya. Cinta dirinya sendiri. Kamu yang punya hati nurani, cara berpikir yang logis, kamu tahu bahwa orang ini tidak cinta kamu. Berapa banyak orang mau masuk surga karena tidak mau menderita di neraka dan cuma mau senangnya sendiri? Gua tanya. Hampir semua sih kok kayaknya. Ya itu nggak bakal masuk surga. Emang Tuhan bisa dibodohin? Enggak sih. Tuhan Bro? Tiap. Oke. Jadi makanya banyak orang yang hari ini mau masuk surga, Tapi mereka nggak mau hidup. tapi untuk kepentingan dirinya sendiri gak akan masuk surga, gue bilang. Paham? karena dia masih egonya dia sendiri. Dosa kan? Dosa sih. Ah. Iya. You get it? Makanya semua sistem agama-agama hari ini kayak lu bikin gini supaya masuk surga dan sebagainya, itu sebenarnya nggak bakal masuk surga. Sorry. Dalam perspektif kekristenan dan rasionalitas yang gue pahami. Lu ngerti nggak? Paham Bang. Ya udah. Karena dia masih itu dosa itu. Iya. Dia masih Dia mau Egois Apa? sama Makanya kan- dirinya sendiri kan. agama itu kan menciptakan sistem pahala. Menciptakan sistem gini-gini. Ya pada akhirnya lu bikin-bikin semua kan sebenarnya tujuannya kepentingan lu sendiri. Sama kayak misalnya lu bayangin ada satu orang yang ngedeketin lu, ya, dia beliin lu bunga, dia beliin makan kesukaan dan sebagainya. Tapi in order of benefitnya dia, sebenarnya dia cinta lu nggak? Kalau dia mau hartanya doang enggak ya? You get the point ya? Transaksional termasuk transaksional. Makanya kekristenan itu, gue memandang bahwa hidup di dunia itu adalah hidup melatih diri kita, hati kita supaya nanti kita ke surga. berarti Melatih apa? Melatih ketulusan lu. Melatih apa? Melatih kesungguhan. Melatih apa? Melatih apa yang lu kasih. Hati lu dilatih. Makanya kan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
karena lewat jalan dialah lu bisa jadi warga kerajaan surga. Oke, nah itu yang itu juga titik poin kenapa aku nggak percaya Ustaz Felix. Harus Ustaz Felix ngomong gitu, nggak bisa. Nah makanya kan orang bilang percaya pada nama Yesus, percaya pada Yesus diselamatkan. Itu kan terjadi, maaf ya, penyunatan besar-besaran itu. Kristen ngajarin itu nggak sesederhana itu. Kristen ngajarin percaya pada Yesus itu apa? Apa artinya percaya pada Yesus? Lu artinya sederhananya gini, mempercayakan diri lu pada Yesus. Itu arti percaya, bukan oh gue percaya Yesus Tuhan. Gue akan bilang setan juga percaya Yesus Tuhan. Hari tadi aku nonton itu video Andre gitu. Iya. Oke. Setan juga percaya Yesus Tuhan. Harus juga percaya. Bahkan setan lebih percaya daripada lu. Lu emang udah pernah lihat kan kagak. Nah, jadi maksudnya ya hari ini tuh banyak di antara kita memperdebatkan definisi-definisi yang salah. Contoh? Ya itu tadi. Percaya Yesus Yesus. apa maksudnya? Kan ajaran Dondi kan ajaran Ustadz Dondi kan misalnya dia ngajarin oh Yesus menanggung dosa manusia. Itu Oh, terus dia ajaran Paulus itu. Nah, lu lihat ya? Itu loh, apa sih artinya? Menanggung dosa apa artinya? Loh, menanggung dosa itu artinya ketika Yesus itu, makanya Paulus tuh menuliskan aku boleh nulis nggak po? Jadi aku suka banget ya sekalian nulis. Yesus itu seperti Adam yang kedua. Jadi bahasa-bahasa Paulus itu bahasa teologis, bukan bahasa faktual. Bahasa faktual itu dalam arti kayak lu memahaminya, oh benar-benar literally dosa gua ditanggung Yesus. Tidak sesederhana itu. Yesus itu menanggung dosa itu maksudnya apa? Dia itu adalah Adam kedua di mana Adam pertama gagal. Adam pertama tuh kita. Kita tuh perwakilan Adam pertama. Kegagalan Adam itu kegagalan kita hari ini tiap hari. Iya nggak? Karena Adam pun berbuat dosa, kita pun Ya sama, Itu. kita kan naturnya sama dia. Tapi Yesus adalah manusia ilahi, oke? Yang menjadi Adam kedua, itu bahasanya Paulus. Maksudnya apa? Kita tuh selalu kan bilang, gua kan daging, gua kan manusia. Wajar dong gua bikin dosa, gua lemah. Betul nggak? betul. Yesus menunjukkannya nggak? Dia bisa menjadi manusia sama seperti kita, tapi dia bisa memilih tidak mau melakukan dan hidup dosa. Yes. Jadi dia tuh nanggung kelemahan kita, itu dalam bahasa teologis. Paham ya? Nah, Kayak kelemahanku ditanggung, dosaku ditanggung Yesus. Kenapa? Maksudnya melalui jalan dialah aku bisa diselamatkan. paham kok. Gue mengiyakan bahwa dosa gue ditanggung Yesus. Iya, tapi tidak pada pengertian bahwa Jadi lu bebas gue ngomong. bebas tanggungan dosa. Bukan. Paham nggak maksudnya? Iya. Bahwa gue bertanggung jawab sepenuhnya atas segala dosa gue, tapi oleh Yesus anugerah itu tuh tidak dipandang oleh Sang Bapa karena Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Itu makanya ini nanti akhirnya berhubungan lagi sama akar Yahudi nih. Akar Yahudinya tuh apa? Nah gini, ceritanya begini. Kalau Anda belajar, aku pernah baca, kata Anda ateis juga ya? Pernah nggak percaya? Pernah, Oh, ya. tapi gue nggak kok ngomong di depan umum bahwa gue ateis. Tapi sebenarnya gue ateis. Waktu itu? Sekarang nggak kan? Ya enggak. Gue ateis dalam arti pada waktu itu gue melihat kayaknya Tuhan tuh nggak ada deh gitu. Berarti bukan sampai agnostik, tapi udah ateis. Ateis, gue rasa gue ada ateis karena gue tindakan-tindakan gue bersumber dari sebuah pemikiran bahwa Tuhan tuh nggak ada. Jadi gue tuh berbuat dosa dengan pemikiran bahwa nggak ada Tuhan, ngapain gue mesti hidup kudus. Nah,